Setelah pejabat Unila, giliran sejumlah mahasiswa Universitas Lampung atau Unila diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemeriksaan itu lanjutan dari penetapan Rektor Unila nonaktif Karomani sebagai tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pemeriksaan digelar KPK di ruang Aula Patria Tambah Polresta Bandar Lampung. Pemeriksaan terkait penyidikan dugaan penerimaan mahasiswa titipan yang telah menyetorkan sejumlah uang supaya diterima di Unila melalui jalur mandiri. Ini dikatakan oleh kuasa hukum tersangka Karomani, Ahmad Handoko, pada Kamis siang. Tanggapan dari kami adalah bahwa kami selaku kuasa hukum Prof. Karomani menyatakan mengapresiasi lah bahwa penyidik KPK terus melakukan pendalaman terkait dengan perkara yang sedang ditersangkakan kepada Pak. Kamis pekan lalu, 9 pejabat Universitas Lampung juga diperiksa KPK di Polresta Bandar Lampung. Pemeriksaan itu terkait aliran dana hasil korupsi yang diduga untuk membangun Lampung Nahdliyin Center Nahdlatul Ulama yang dibangun Karomani di Bandar Lampung. 9 pejabat Unila yang diperiksa sebagai saksi oleh KPK itu adalah Dekan Fakultas Kedokteran Diah Ulan Sumekar, Dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan, Dekan Fakultas Pertanian Irwan Sukri Banua, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Suripto Dwi Yuwono, Mu'alimin, dosen, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, Sekretaris Biro Perencanaan dan Humas Unila Sinta Agustina, BPP pada Biro Perencanaan dan Humas Unila Nurhati Ginting, dan staf Wakil Rektor 1 Unila Tri Widioko. Arsadi Saputra dan Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Karena terus merugi, jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Wairilau Bandar Lampung, Suhendra Zuber, digantikan oleh Meida Sari. Pergantian itu karena banyak permasalahan di perusahaan air minum plat merah ini. Dari data di Pemkot Bandar Lampung, PDAM Wairilau minim realisasi sambungan rumah atau minim pelanggan baru. Tak hanya itu, pengelolaan uang juga defisit. Utang PDAM Wairilau akibat perjanjian kerjasama proyek SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum semakin membesar. Hingga September 2022, utang PDAM Wairilau lebih dari 100 miliar rupiah. Saat ditemui pada Kamis siang, Humas PDAM Wairilau membenarkan adanya pergantian direktur utama. Humas PDAM Wairilau berdalih pergantian itu sekedar penyegaran dalam struktural organisasi perangkat daerah atau OPD. Itu pada tanggal 16 September tahun 2021 dan diberhentikan pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Lebih kurang segitulah, 1 tahun 17 bulan. Nah, itu kemarin udah langsung keluar surat ininya Bang, pemberhentiannya Bang. Sudah diserahkan kemarin hari Selasa dan setijab kita hari Rabu. Nah, tadi pagi kebetulan ada temu pamit perpisahan. Buruknya pelayanan PDAM Wairilau berulang kali dikeluhkan masyarakat. Bahkan Wali Kota Bandar Lampung sebelumnya Herman HN dan anggota DPRD dari Komisi 2 Bandar Lampung pernah menyidak dan mengamuk ke beberapa petugas PDAM Wairilau yang saat itu tidak menanggapi keluhan masyarakat. Pelanggan PDAM saat itu mengeluhkan air sering mati tidak terjadwal. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Semoga Halaman Masjid Taqwa Kota Metro Rabu malam dipenuhi warga yang berpakaian serba hitam. Massa sudah datang sejak sore dan membentuk lingkaran sambil membawa kertas-kertas bertuliskan aspirasi mereka.
Ratusan orang yang berasal dari aliansi pendukung sepak bola Metro itu berkumpul untuk menggelar doa bersama atas tragedi meninggalnya ratusan orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022 lalu. Doa bersama digelar dengan khusyuk, dengan harapan peristiwa serupa tidak terulang lagi. Korban tidak pernah ada lagi yang tersakiti, tidak pernah ada. Setelah berdoa, masa lalu mengheningkan cipta 1 menit, lalu menyalakan lilin sebagai ungkapan duka cita mendalam atas tragedi kemanusiaan itu. Salam damai untuk supporter yang ada di terjalinnya perdamaian antara supporter untuk di Lampung, di Indonesia, dan di mana tempat, agar tidak terjadi lagi kerusuhan yang menelan banyak korban nyawa, baik dari pihak supporter, penonton umum, ofisial, terutama tim. Massa juga menyanyikan lagu kebangsaan Arema Malang FC sebagai bentuk dukungan kepada klub dan pendukungnya, yakni Aremania. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib usai mengikuti doa bersama selama 2 jam itu. Ari Susanto melaporkan dari Kota Metro. Tiga SMA di Lampung dipercaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah penggerak sebagai upaya meningkatkan mutu belajar para murid. Ketiganya yakni salah satu SMA di Metro, Lampung Tengah, dan Pesisir Barat. Di antaranya adalah SMA Negeri 1 di Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. SMA ini telah menjalankan sekolah penggerak sejak 2 tahun lalu. Para murid senang sebab penerapan kurikulum baru sekolah penggerak tidak membosankan. Siswa diajak menggali potensi di sekitar lingkungan mereka. Bedanya? Ya, di sekolah penggerak ini kami lebih menjadi seorang yang mandiri dan inovatif. Perbedaannya, kami lebih mendapatkan pengetahuan seperti mengikuti proyek-proyek. Sebelumnya kami tidak mengikuti, sebelumnya kami hanya belajar menulis saja, tapi sekarang kami sudah belajar di luar. Kalau kurikulum sebelumnya kita lebih berfokus belajar di kelas, terus praktek-praktek, terus ada penjurusan IPA dan IPS. Nah, kalau sekarang dia lebih ke proyek. Tentunya perasaan kami siswa menyenangkan sekali karena kami tidak hanya berpaku belajar melihat buku, tetapi bisa bereksplor ke dunia sekitar. Meski belum diterapkan di seluruh sekolah, program itu diharapkan dapat membentuk mental dan karakter murid yang lebih baik dan mandiri sehingga dapat diimplementasikan setelah mereka lulus. Ini yang akan didorong oleh Kemendikbud, kemudian dilakukan pembinaan dan support oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung karena kami kewenangan provinsi melalui Dinas Pendidikan. 5 ini diberi waktu selama 3 tahun untuk dapat menuntaskan program sekolah penggerak ini. Program sekolah penggerak bertujuan mengakselerasi sekolah supaya lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran. Program itu juga diklaim menerapkan kurikulum dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data hingga digitalisasi sekolah. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.